membahas tentang feminisme. Dalam keadaan ini akan lebih banyak laki-laki terpapar, dan pada posisi di mana laki-laki banyak terpapar, peluang untuk mengejar hidup ini akan menjadi tidak seimbang. Contoh sederhana, ketika keadaan ini, situasi ini menjadi sebuah realitas dalam dunia sosial, maka memungkinkan industrialisasi bidang ekonomi, bidang bisnis dan sebagainya mengambil peluang yang besar kepada kaum perempuan. Kita ambil contoh, lihat di mana banyak pabrik-pabrik yang sekarang membuka lowongan kerja pekerja perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Coba bayangkan. Jadi artinya ketika model-model analisis kehidupan sosial yang terjadi, walaupun hal yang sederhana tadi kita coba kaitkan, ini ternyata lebih banyak mendominasi dalam kehidupan kita secara faktor sosial, maka ini menjadi salah satu indikator bagi peluang ekonomi industri untuk mempekerjakan kaum perempuan. Jadi ternyata analisisnya benar bahwa kenapa akhir-akhir ini Indonesia lebih banyak menggunakan jasa tenaga kerja perempuan dibandingkan kaum laki-laki, karena pada fakta kehidupan sosialnya, gitu kan, perempuan akan lebih mudah mengambil keputusan ketika dia mengalami ketersinggungan sederhana, dan ini menjadi sasaran untuk peluang ekonomi gitu. Kalau perempuan sudah, udahlah saya udah selesai, udah, untung dong industri, gitu. Nanti bagaimana lagi? Entar dulu, gitu. Masih ada pendidikan ya, walaupun sudah dipecat, sudah SP3, masih melawan kan? Melawan bahkan kemudian memperkarakan perusahaan itu kan? Tapi kalau perempuan, jadi artinya faktor-faktor sosial yang ada ini ternyata menjadi satu titik indikator bagi kepentingan ekonomi untuk mengambil peluang dengan cara membuka sebanyak-banyaknya industrialisasi pekerjaan, mempekerjakan kaum perempuan. Jadi dari situ analisisnya gitu. Nah akhirnya dengan situasi yang ada, laki-laki akan semakin terpuruk ketika peluang kerja semakin sempit, ketika dalam sisi emosional semakin tertindas oleh kaum perempuan, maka akhirnya kaum laki-laki mudah mengambil keputusan frustasi gitu. Ya untungnya kaum laki-laki frustasi bukan dengan cara-cara yang negatif, bagaimana kaum perempuan. Kalau kaum laki-laki mengambil keputusan pentingnya, frustasinya itu mengambil keputusannya sangat penting apa? Meninggalkannya atau menjualkannya. Karena untuk kembali menunjukkan harga diri dia sebagai laki-laki gitu. Kalau dia masih hargai saya sebagai suaminya atau sebagai kepala keluarganya, ya maka kembalikan harga diri saya sebagai laki-laki gitu kan. Ya itu maksud sosial yang kita coba ilustrasikan gitu. Jadi jangan kira loh bahwa hal-hal yang sederhana dalam lingkungan sosial kita dari cerita-cerita sederhana tadi ternyata itu menjadi salah satu analisis peluang pintu masuk bagi peluang ekonomi loh. Ya. Sekarang ini dunia pendidikan. Ya dunia pendidikan. Kalau kemudian dibikin klaster, dibikin satu kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok gender umpamanya. Kenapa SMK, STM lah dulu lah. Kenapa STM lebih banyak dominasi laki-laki? Kenapa SMK lebih banyak dominasi perempuan? Coba.